Amsal pasal 18 ayat 1 sampai 24. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 18. Tuhan Yesus memberkati. Manusia itu adalah makhluk sosial yang punya tanggung jawab untuk tidak memisahkan diri dari komunitasnya. Jadi alangkah baiknya bila kita tidak menjadi orang yang asosial, karena orang yang asosial adalah orang yang bersifat egosentris. Ia tidak mau peduli dengan masyarakat sekitarnya. Di dalam ayat 2, orang yang bebal memang lebih suka menutup telinganya dan membuka mulutnya daripada belajar dari perkataan orang lain. Lebih suka membeberkan pikirannya. Ini adalah tipe orang bukan karena ingin tahu, tapi untuk menunjukkan kepintarannya. Dan perkataan orang bebal juga bisa mengundang celaka bagi dirinya. Berbeda dengan perkataan orang berhikmat yang menjadi sumber berkat, nasihat, dan penghiburan yang tak habis-habisnya. Oleh karena itu, harus berhati-hati sebelum mengucapkan sesuatu. Perlu pertimbangan yang masak-masak, memahami permasalahan dengan benar dan teliti, sebab bila salah berkata-kata dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar manusia atau gejolak sosial dalam masyarakat.
Dan bagi orang yang salah berkata-kata, risiko yang harus ia tanggung sangatlah berat, yaitu nyawanya sendiri. Di dalam pasal ini, pengamsal menyoroti akan berbagai perilaku manusia, dan ini terjadi dalam keseharian kita dan kita belajar darinya, yaitu penyendiri akan meledak dalam amarahnya, pemalas akan merusak, orang yang tidak bersemangat tidak akan tahan menderita, orang yang berpihak pada orang fasik bukanlah orang baik, orang kaya mengandalkan hartanya, penyuap akan mengandalkan pemberiannya, perkataan orang yang dapat menimbulkan penghinaan, pengkhianatan, pertikaian, pengaruh yang kuat. Secara khusus, perkataan orang bebal hanya membeberkan isi hatinya, menimbulkan perkelahian, menjerat hidupnya. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup ini? Yaitu hidup rendah hati, berpengertian, mendapat istri dan sahabat. Namun yang terpenting di atas semua itu adalah hidup yang bersandar kepada Tuhan. Dia adalah menara yang kuat. Ketika kita dipenuhi hal-hal yang menakutkan ataupun kita mengalami banyak persoalan dan kesulitan, berlarilah kepada Tuhan karena Ia mampu melindungi hidup kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Dalam Dia ada keselamatan dan perlindungan, karena Tuhan adalah menara yang kuat bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.